A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabar pada pagi hari ini? Mudah-mudahan insyaallah kita semangat semua, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya sedang berada di lokasi Pondok Pesantren Tahfiz Ar-Rahman atau yang sering kita kenal dengan Akisi. Semoga sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semua mendapatkan keberkahan dari Al-Qur'anul Karim, apalagi kita sedang berada di pondok yang menghafal ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, izinkan saya membacakan satu hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana diriwayatkan dari Abu Umama Al-Bahili. An Abu Umama Al-Bahili, dari Abu Umama, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, aku mendengarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau bersabda, Iqra'ul Qur'an, maka bacalah Al-Qur'an. Fa inna ya'ti yaumal qiyamah, karena sesungguhnya Al-Qur'an yang kita baca, ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi, karena akan datang di hari kiamat menjadi pembela bagi orang-orang yang selalu membaca ketika berada di dunia ini. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi orang yang senantiasa dalam hidupnya menjadikan Al-Qur'an sebagai bacaan, menjadikan Al-Qur'an sebagai pegangan, maka insya Allah Al-Qur'an di hari kiamat akan datang kepada orang yang membacanya, orang yang selalu menemani Al-Qur'an, maka itu akan menjadi pembela di hari kiamat. Ini disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ada satu yang khusus yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan di dalam hadis ini, di mana yang Iqra'uz Zahrawainil Baqarah, bacalah oleh kalian Az-Zahrawain. Az-Zahrawain yang disebutkan di sini oleh Nabi adalah Al-Baqarah wa Suratul Imran. Bacalah kalian dua surah, yakni surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Kenapa dua surah ini? Karena dua surah ini begitu penting bagi seorang mukmin yang membacanya. Bersabda Rasulullah SAW, fa innahuma ya'tiyani yaumal qiyamati, karena kedua surah ini akan datang di hari kiamat. Ka'annaha ghamatani, dia seperti dua awan yang menaunginya bagi orang yang membacanya. Subhanallah. Bayangkan di akhirat nanti, surah Al-Baqarah dan surah Al-Imran yang kita baca dalam kehidupan kita di dunia ini, itu dia seperti awan yang akan datang kepada kita, menaungi, menyejukkan bagi orang-orang yang membacanya. Maka amanlah sahabat yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita membaca surah Al-Baqarah, maka insya Allah akan kita dinaungi dengan surah itu di hari kiamat nanti. Au ka'annahuma firqani min tairin sawwaf, atau seperti dua kelompok burung yang sedang terbang dalam formasi yang hendak membela bagi para pembacanya. Tuhajjani an ashabiha, dua burung itu dia datang dengan formasi yang membela para pembacanya. Masya Allah, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh luar biasa surah Al-Baqarah ini dan surah Al-Imran ini. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini menyebutkan kepada kita, Iqra'u suratul Baqarah, maka bacalah surah Al-Baqarah. Fa inna hadzal barakah, karena sesungguhnya bagi orang yang membaca surah Al-Baqarah, sungguh dia telah mengambil keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala.
wa tarkaha hasratun. Dan bagi orang yang tidak membaca surah Al-Baqarah, kelak dia akan menyesal. Menyesal di dunia dan menyesal di akhirat nanti. Wala tastati'uha al-batalah. Bahkan di dunia, para kaum penyihir, kaum orang-orang yang sering mengiringkan ilmu hitam kepada kita, tidak akan mampu menaklukkan orang-orang yang senantiasa membaca surah Al-Baqarah. Sahabat-sahabat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu biasakan hidup kita membaca Al-Qur'an 1 juz per hari. Demi 1-2 juz dalam 1 bulan kita tak bisa tamatkan Al-Qur'anul Karim. Dan apatah lagi pesan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa orang yang membaca surah Al-Baqarah tidak akan pernah mempan oleh ilmu-ilmu orang-orang yang berilmu hitam, tukang sihir, tukang santet, maka Al-Baqarah yang akan menghadapinya. Di akhirat nanti, orang-orang yang senantiasa membaca surah Al-Baqarah dan surah Al-Imran kelak akan dinaungi seperti awan di akhirat nanti. Kelak akan dinaungi seperti burung yang membuat formasi di akhirat nanti. Itulah sahabat-sahabat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi ahlul Quran, orang-orang yang senantiasa menjadi orang yang mencintai Al-Quran ketika kita dalam kehidupan di dunia ini. Karena itu sahabat yang dicintai oleh Allah, pesan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita menghiasi rumah tangga kita dengan bacaan Al-Quran. Zayyinu buyutakum bitilawatil Quran. Hiasi keluarga kalian dengan bacaan Al-Quranul Karim. Atau dalam hadis yang lain dikatakan, addibu auladakum bitilawatil Quran. Ajarkan kepada anak-anak kalian tentang Al-Quranul Karim. Karena orang-orang yang senantiasa hidupnya berteman dengan Al-Quran, mencintai Al-Quran, maka insya Allah Al-Quran itu akan menjadi pembela kita di hari kiamat nanti, insya Allah. Semoga sahabat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kita menjadi orang-orang yang senantiasa didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma arhamna bil Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Ya Allah, rahmati kami dengan Al-Quran dan jadikan Al-Quran ya Allah menjadi syafaat ketika di yaumil kiamah nanti, ketika di akhirat nanti. Makasih, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.